para sahabat insani yang terkasih, sukacita rasanya dapat berjumpa kembali dengan para sahabat sekalian dalam program Permenungan Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Kita berjumpa kembali pada edisi hari Rabu, tanggal 23 Juni tahun 2021. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Para sahabat insani yang dikasih, mari kita memohon pencurahan Roh Kudus dalam permenungan kita melalui doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami persembahkan hati kami kepada tuntunan Roh Kudus-Mu, biarlah Roh itu yang menuntun kami agar kami dapat membaca, merenungkan sabda-Mu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan marilah kita membaca dasar permenungan kita pada kesempatan hari ini dengan membaca Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini tampaklah dan kita alami sendiri bahwa hampir semua barang itu mungkin sudah dipalsukan. Barang mermerek ada KW-nya, ada tiruannya, ada palsunya, mulai dari baju, sepatu, tas, aksesori-aksesori lainnya, juga smartphone yang kita pegang, lagu, film, bahkan sampai obat dan makanan. Semuanya rasanya telah mempunyai tiruan atau telah dipalsukan. Telur yang dijual di pasar yang palsu itu dibuat dari sodium alginate, gelatin, dan pewarna kimia. Penjual udang segar di pasar palsu itu juga melakukan trik yang kotor dengan menambahkan gelatin dan jeli ke dalam badan udang. Kulit udang memang asli, tetapi dagingnya palsu. Semua barang palsu tersebut jelas-jelas merugikan konsumen atau para pembeli. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, untuk menunjukkan eksistensi diri, orang-orang pada zaman sekarang seringkali juga melakoni gaya hidup yang hedonis. Budaya hidup kekinian seakan menjadi sesuatu yang wajib untuk dipamerkan. Rela menunggu berjam-jam agar bisa duduk-duduk di kafe mahal hanya untuk membeli sepotong kue kecil dan minuman yang harganya selangit. Rela berutang sana-sini hanya agar bisa bergaya dengan tas yang mewah. Merasa dirinya sangat bergengsi ketika melihat atau terlihat berada di suatu tempat yang mewah yang sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Langkah terasa melayang di awan-awan ketika mengenakan sepatu model terbaru dan menenteng tas yang mahal. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, hati-hatilah dengan segala bentuk kepalsuan. Injil hari ini, Kristus Tuhan kita menegaskan kepada kita untuk waspada terhadap kepalsuan yang ada. Mencari jati diri tidak perlu harus dengan memperoleh atau berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri. Berusaha untuk mendefinisikan citra diri agar diakui oleh orang lain, membuat orang seringkali menjadi tidak jujur pada dirinya sendiri. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan,
Oleh karena itulah kita perlu waspada terhadap aneka macam tawaran-tawaran, termasuk spiritualitas baru, termasuk spiritualitas palsu, termasuk begitu banyak tawaran-tawaran palsu di dalam kehidupan iman kita yang justru hanya membuat dan menekankan egoisme secara pribadi dan mengesampingkan Tuhan yang justru harus menjadi yang utama dan pertama dalam kehidupan iman kita. Kita diajak untuk hidup di dalam kejujuran. Kita diajak untuk memandang segala sesuatu yang ada dalam perjuangan hidup kita dalam mata yang terbuka, mata yang ikhlas dan jujur. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kita tentu saja diajak untuk tidak menggadaikan kebenaran sejati baik dalam diri kita maupun yang ada di dalam iman kita. Hidup dalam kepalsuan begitu akan sangat menyiksa, karena pada saat orang tidak dapat memperoleh apa yang dia perjuangkan secara pribadi, egoismenya, maka ia akan menjadi orang yang seperti kehilangan segala-galanya. Marilah melalui bacaan Injil ini kita menjadi diri kita sendiri, merelakan dan menjalani kehidupan kita dengan menghasilkan buah-buah yang selaras dengan identitas diri kita sebagai anak-anak Allah tanpa kepura-puraan dan kepalsuan. Roh Kudus membantu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat yang Kau berikan kepada kami dalam permenungan sabda-Mu ini. Bantulah kami untuk selalu menampilkan identitas diri kami yang sesungguhnya sebagai murid-murid yang Kau kasihi, sebagai orang-orang yang beriman kepadamu, karena melalui kejujuran terhadap iman kami, disitulah rahmat dan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.